Soal psikotes. Soal 1. Apa yang biasanya Anda lakukan saat menghadapi situasi stres? A. Melakukan olahraga atau meditasi. B. Mencari bantuan dari teman atau keluarga. C. Mengabaikan masalah dan berharap semuanya beres. D. Menyalahkan diri sendiri. Jawaban A. Melakukan olahraga atau meditasi. Soal 2. Bagaimana Anda mengatur waktu dalam mengerjakan tugas-tugas sehari-hari? A. Menunggu sampai deadline mendekat baru memulai. B. Tidak pernah membuat jadwal karena saya suka fleksibel. C. Menggunakan daftar tugas dan memprioritaskan yang paling penting. D. Mengerjakan sesuai dengan mood saat itu. Jawaban C. Menggunakan daftar tugas dan memprioritaskan yang paling penting. Soal 3. Bagaimana cara Anda menyikapi kritik yang membangun? A. Menyimpannya dalam hati dan merasa tersinggung. B. Menerima kritik dengan terbuka dan mempertimbangkan saran yang diberikan. C. Membalas kritik dengan keras dan emosional. D. Mengabaikan kritik dan tidak mengubah apapun. Jawaban B. Menerima kritik dengan terbuka dan mempertimbangkan saran yang diberikan. Soal 4. Apa strategi Anda dalam memecahkan masalah kompleks? A. Memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan diselesaikan satu persatu. B. Memikirkan solusi yang paling cepat tanpa analisis lebih lanjut. C. Mencari bantuan dari orang lain tanpa mencoba mencari solusi sendiri. D. Menyerah jika masalah terlalu sulit dipecahkan. Jawaban A. Memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan diselesaikan satu persatu. Soal 5. Bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan orang yang memiliki pendapat berbeda? K. Menghindari konflik dengan menghindari pembicaraan yang kontroversial. B. Mengabaikan pendapat mereka dan tetap pada pendapat sendiri. C. Memaksakan pendapat sendiri tanpa mendengarkan mereka. D. Mencoba memahami sudut pandang mereka sebelum berbicara. Jawaban D. Mencoba memahami sudut pandang mereka sebelum berbicara. Soal 6. Bagaimana Anda merespon ketika terjadi perubahan rencana mendadak? A. Menerima perubahan tersebut dengan fleksibilitas dan mencari solusi alternatif. D. Merasa frustrasi dan kesulitan beradaptasi. C. Menyalahkan orang lain atas perubahan tersebut. D. Tetap berpegang pada rencana awal tanpa mempertimbangkan perubahan. Jawaban A. Menerima perubahan tersebut dengan fleksibilitas dan mencari solusi alternatif. Soal 7. Bagaimana cara Anda memotivasi diri ketika merasa kurang termotivasi? A. Mengingat kembali tujuan dan alasan mengapa saya memulai. B. Menunda pekerjaan sampai saya merasa lebih termotivasi. C. Mencari pengakuan dari orang lain untuk memotivasi diri. D. Mengeluh tentang kurangnya motivasi tanpa melakukan apapun. Jawaban A. Mengingat kembali tujuan dan alasan mengapa saya memulai. Soal 8. Bagaimana Anda menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi? A. Mengabaikan kehidupan pribadi demi fokus pada karir. B. Mengorbankan waktu pribadi demi pekerjaan. C. Mengatur waktu dengan baik untuk kedua aspek tersebut. D. Membiarkan pekerjaan mengambil alih hidup saya sepenuhnya. Jawaban C. Mengatur waktu dengan baik untuk kedua aspek tersebut. Soal 9. Apa strategi Anda untuk membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja? A. Mendengarkan dengan aktif dan menawarkan bantuan jika diperlukan. B. Menjaga jarak dan menghindari interaksi terlalu dekat. C. Memaksakan pendapat dan kehendak saya kepada mereka. D. Mengabaikan interaksi sosial di tempat kerja. Jawaban A. Mendengarkan dengan aktif dan menawarkan bantuan jika diperlukan. Soal 10. Bagaimana Anda menilai keberhasilan dalam hidup Anda? A. Mengukur diri berdasarkan standar orang lain. B. Berdasarkan pencapaian pribadi dan perkembangan diri. C. Tidak peduli dengan konsep keberhasilan. D. Merasa tidak pernah mencapai apapun yang diinginkan. Jawaban B. Berdasarkan pencapaian pribadi dan perkembangan diri. Soal 11. Bagaimana Anda biasanya merespon terhadap tantangan baru di tempat kerja? A. Mencari bantuan dari rekan tim. B. Mengambil langkah-langkah kecil
untuk memahami tantangan tersebut. C. Menghindari tantangan baru sebisa mungkin. D. Menunggu hingga situasi membaik dengan sendirinya. Jawaban B. Mengambil langkah-langkah kecil untuk memahami tantangan tersebut. Soal 12. Apa yang biasanya Anda lakukan ketika Anda merasa tidak termotivasi dalam pekerjaan? A. Meminta cuti untuk mengambil waktu istirahat. B. Mencari inspirasi dari luar, seperti buku atau seminar. C. Melanjutkan pekerjaan tanpa menghiraukan kurangnya motivasi. D. Mencoba mengubah pekerjaan agar lebih menarik. Jawaban B. Mencari inspirasi dari luar, seperti buku atau seminar. Soal 13. Apa yang biasanya Anda lakukan untuk mengatasi kegagalan dalam pekerjaan? A. Memikirkan kembali pilihan yang diambil dan membuat perencanaan baru. B. Menyalahkan orang lain atas kegagalan tersebut. C. Mengurung diri dari lingkungan sosial untuk sementara waktu. D. Menerima kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Jawaban A. Memikirkan kembali pilihan yang diambil dan membuat perencanaan baru. Soal 14. Bagaimana Anda merespon ketika terjadi konflik dengan rekan kerja? A. Mengajukan permintaan maaf untuk menyelesaikan masalah. B. Mencari mediasi dari pihak ketiga untuk menengahi konflik. C. Membiarkan waktu menyembuhkan semua luka. D. Menjaga jarak dari rekan kerja yang terlibat. Jawaban B. Mencari mediasi dari pihak ketiga untuk menengahi konflik. Soal 15. Bagaimana Anda biasanya merespon ketika ada perubahan mendadak dalam tugas yang harus diselesaikan? A. Menerima perubahan tersebut dengan fleksibel dan membuat perencanaan baru. D. Merasa frustrasi dan kesulitan beradaptasi dengan perubahan tersebut. C. Menyalahkan manajemen atas perubahan yang tidak terduga. D. Tetap mematuhi rencana awal tanpa mempertimbangkan perubahan. Jawaban C. Menyalahkan manajemen atas perubahan yang tidak terduga. Soal 16. Apa yang biasanya Anda lakukan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan Anda di bidang pekerjaan Anda? A. Menghadiri seminar atau pelatihan yang relevan. B. Membaca buku dan artikel terkait di luar pekerjaan. C. Bergantung pada pengalaman kerja untuk belajar hal baru. D. Menyimak dari percakapan orang lain. Jawaban D. Membaca buku dan artikel terkait di luar pekerjaan. Soal 17. Bagaimana Anda biasanya merespon ketika diberi tanggung jawab yang baru dan tidak terduga? A. Mencari bantuan dari rekan kerja untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut. B. Menyusun rencana dan strategi baru untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut. C. Menolak tanggung jawab tersebut jika memungkinkan. D. Melakukan apa yang saya bisa dengan cara saya sendiri. Jawaban D. Melakukan apa yang saya bisa dengan cara saya sendiri. Soal 18. Bagaimana Anda menilai keberhasilan dalam pekerjaan Anda? A. Berdasarkan umpan balik positif dari atasan dan rekan kerja. B. Berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. C. Tidak terlalu peduli dengan konsep keberhasilan. D. Merasa puas jika pekerjaan selesai terlepas dari hasil akhirnya. Jawaban A. Berdasarkan umpan balik positif dari atasan dan rekan kerja. Soal 19. Bagaimana cara Anda menangani situasi di mana Anda merasa diperas oleh banyak tugas? Pada saat yang bersamaan, A. Membagi tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mengatur prioritas. B. Menjalankan semua tugas sekaligus tanpa mengatur prioritas. C. Meminta bantuan tambahan dari rekan kerja. D. Mengabaikan beberapa tugas yang dianggap tidak penting. Jawaban C. Meminta bantuan tambahan dari rekan kerja. Soal 20. Bagaimana Anda biasanya menghadapi situasi di mana Anda tidak setuju dengan keputusan manajemen? A. Mencoba untuk memahami alasan di balik keputusan tersebut. B. Mengajukan protes terbuka kepada manajemen. C. Melanjutkan bekerja tanpa memperhatikan keputusan tersebut. D. Menjalankan keputusan tersebut tanpa mempertanyakan. Jawaban A. Mencoba untuk memahami alasan di balik keputusan tersebut. Terima kasih. Coba komen kamu benar berapa.